Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan kali ini kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam, Rabb yang menjadikan siang berganti malam, malam berganti siang. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita senantiasa mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itulah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umat manusia, khususnya umat Islam, dari alam jahiliyah sampai ke alam Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Beliau telah membawa cahaya keimanan yang telah menghancurkan kebatilan di permukaan bumi Allah ini. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, nama Ustaz Usairan Putra. Baik, yang sama-sama kita hormati Kepala PSBN beserta staf dan jajarannya, seterusnya yang kita hormati rekan-rekan kaum muslimin, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita tidak memanjangkan kata-kata mukadimah, masuk saja ke judul ceramah kita pada malam hari ini yang telah ditentukan judulnya, yang berjudul yaitu 4 golongan yang dirindukan surga. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang surga, tentunya itu adalah akhir dari kehidupan. Sebelum kita menempuh yang namanya surga, tentu ada kehidupan sebelum surga itu, yaitu kehidupan dunia. Hari berlalu, minggu berganti, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Begitu cepatnya kita rasakan. Namun demikian, kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Allah, makhluk yang bernyawa, pasti tidak akan ada yang kekal abadi selamanya. Apapun bentuknya, manusia, hewan, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan menempuh yang namanya kematian. Namun demikian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara. Kehidupan kesenangan yang hanya sedikit saja. Jangan sampai kita terpesona, tergoda oleh keindahan-keindahan dunia ini. Kehidupan dunia ini hanyalah berupa ibaratkan air yang mengalir begitu cepat dan begitu deras, silih berganti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhir dari kehidupan kita, akhir dari kehidupan dunia ini yaitu adalah kehidupan akhirat selanjutnya. Kehidupan akhirat itu cuma ada 2 saja. Yang pertama yaitu surga, yang kedua yaitu neraka. Allah telah jelaskan siapa saja yang penghuni neraka dan siapa saja yang penghuni surga. Penghuni neraka Allah sebutkan, bala man khasabat sayyi'atan wa ahtat bi khatiyatuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian. Orang-orang yang berbuat buruk dan dosanya telah menenggelamkannya, maka itulah orang-orang yang penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya.
Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, penghuni neraka itu adalah orang-orang yang berbuat keburukan selama di dunia dan berbuat dosa, bahkan dosa itulah yang telah menenggelamkannya kepada keburukan. Maka mereka itulah orang-orang penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan terus Allah jelaskan juga surga itu buat siapa saja. Wallazina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh, maka tempat mereka adalah surga dan mereka kekal di dalamnya. Kita sebagai manusia tentunya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pasti semua manusia, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, baik pun dia kaya miskin, pasti semuanya akan ingin masuk surga. Tidak ada yang tidak ingin masuk surga. Namun Allah telah menggarisbawahi siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka itu. Bahkan surga itu merindukan orang-orang yang dirindukannya. Siapakah orang yang dirindukan surga? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Al-jannatu mustaqaratu ila arba'in nafar. Ada 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, talil Quran. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, orang-orang yang cinta membaca Al-Quran, itulah orang yang pertama yang dirindukan surga. Antara dirindukan dengan yang merindukan itu sangat berbeda. Kita orang yang dirindukan surga, surga yang merindukan kita. Kira-kira bagaimana? Ini ada seseorang penjabat negeri, kita anggaplah gubernur, bupati, yang merindukan kita. Berapakah bahagianya kita? Berapakah terhormatnya kita? Mereka yang merindukan kita. Tentu kita nanti berharap surga juga merindukan kita. Yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sama-sama kita ketahui, Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita. Landasan, pedoman hidup bagi kita. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup, sebagai pedoman dalam kehidupan, insya Allah kita akan selamat hidup dunia, selamat hidup akhirat. Dan apapun bentuk perbuatan, pekerjaan yang kita lakukan, kita senantiasa melandaskan kepada Al-Quran. Kita berdasarkan Al-Quran. Itulah orang-orang yang berdoa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tentunya kita menjadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan. Tentu kalau Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan, kita adalah sebagai makmum dari Al-Quran. Kalau kita sebagai makmum tentu mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu sendiri. Kalau imam sujud, kita pun harus sujud. Kalau imam berdiri, kita pun harus berdiri. Kalau imam ruku, kita pun harus ruku. Dan begitu pula kita sebagai makmum bagi Al-Quran dan Al-Quran sebagai imam kita. Kalau kita sebagai makmum dari Al-Quran, kalau Al-Quran mengatakan itu haram, maka itu kita katakan haram. Dan apabila Al-Quran mengatakan itu haram, maka kita katakan haram. Dan apa Al-Quran mengatakan itu halal, maka itu kita katakan halal. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kita yang senantiasa membaca Al-Quran,
kita orang-orang yang selalu dirindukan surga. Baik, sekarang ini merupakan bulan Ramadan. Mari kita rancang, mari kita rencanakan sebagaimana kita semestinya memaksimalkan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Mungkin kita targetkan selama Ramadan ini minimal kita khatam 1 kali khatam Al-Quran. Bagaimana caranya? Kita atur setiap harinya. 1 juz lebih kurang itu 10 lembar atau 20 halaman. Kita akan mencapai target 1 hari 1 juz selama 30 hari Ramadan selesai kita khatam 1 Al-Quran. 1 hari 1 juz bisa setiap selesai sholat kita baca 2 lembar saja. 5 waktu sholat berarti 10 lembar selesai 1 juz 1 hari. Dan juga demikian, adapun hadis Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya orang-orang yang membaca Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang membaca Al-Quran, orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran, orang-orang yang rindu sering membaca Al-Quran, mereka itu dirindukan surga dan diberi syafaat oleh Allah nantinya di hari akhirat bagi yang membaca Al-Quran. Apakah kita membaca saja? Kita membaca Al-Quran, membaca secara lisan, membaca secara garis besarnya lisan, namun kita harus membaca apa makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Tentunya tujuan kita membaca Al-Quran adalah mencari dan untuk mengetahui apakah keinginan Allah terhadap kita. Tentu dalam Al-Quran semua yang telah Allah jelaskan tentang apa saja yang Allah inginkan terhadap kita. Allah ingin kita menjadi orang yang beriman, Allah ingin kita menjadi orang yang soleh, Allah ingin menjadi kita orang-orang yang selalu taat kepadanya. Tentu untuk mengetahui hal itu kita harus membaca Al-Quran, kita harus memahami Al-Quran itu sendiri. Bahkan ada juga hadis Rasulullah yang menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan. Jadi yang terbaik di antara kita adalah orang-orang yang belajar Al-Quran, baik belajar tajwid, belajar menghafal, belajar membaca, belajar memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu termasuk kita orang-orang yang terbaik menurut hadis Rasulullah. Dan begitu pula bagi kita yang mengajarkannya. Mungkin kita diberi kelebihan oleh Allah, bisa membaca Al-Quran dengan baik, bisa memahami Al-Quran dengan baik, maka ajarkanlah Al-Quran itu. Ajarkanlah apa-apa yang kita pahami itu kepada saudara kita, adik kita, kakak kita, tetangga kita, bahkan anak-anak kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang termasuk orang-orang yang paling terbaik di antara manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang pertama, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Maka marilah kita baca Al-Quran ini setiap hari, setiap waktu. Tidak bulan Ramadan saja, namun di hari-hari kita baca Al-Quran sampai waktu, sampai akhir hayat kita selalu membaca Al-Quran. Semoga kita termasuk orang yang dirindukan surga. Yang kedua, siapakah orang-orang yang dirindukan surga itu? Yaitu hafizil lisan, orang-orang yang selalu menjaga lidahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang mencelakai manusia itu. Yang pertama yaitu yang berada di antara 2 bibir, yaitu lidah, dan yang berada di antara 2 kaki, yaitu kemaluan. Lidah, kita memang tahu ini adalah tidak bertulang, sangat lunak. Tetapi pepatah mengatakan lidah itu sangat tajam daripada pedang. Maka agar kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga, mari kita senantiasa menjaga lidah kita. Mari kita pergunakan lidah kita untuk berzikir kepada Allah, untuk mengajak manusia sesama kaum muslimin senantiasa berbuat kebaikan. Maka marilah kita
gunakan lidah-lidah kita ini berkata yang baik untuk mengajak saudara-saudara kita kepada jalan yang benar. Dan marilah kita hindari lidah kita ini dari fitnah menggunjing saudara-saudara kita. Karena lidah ini bisa menjalin silaturahmi dengan baik, dan dengan lidah ini juga manusia bisa berpecah belah. Dan marilah kita jaga lidah kita untuk menjaga keimanan saudara-saudara kita. Dan jangan sampai oleh lidah kita keimanan saudara kita rusak oleh lidah kita. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Jadi itu adalah kewajiban kita sebagai orang beriman. Katakanlah perkataan yang benar. Ajaklah manusia itu kepada jalan yang benar, perbuatan yang benar, pekerjaan yang benar, tindakan yang benar. Mari kita gunakan lidah kita ini untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar. Dan marilah kita gunakan lidah kita ini untuk berzikir kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk mengajak manusia kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang dirindukan surga itu? Wa mut'imil ji'an, orang-orang yang selalu memberi makan orang-orang yang kelaparan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama kita ketahui di dalam harta kita itu adalah terdapat harta orang lain. Maka dari itu marilah kita salurkan, marilah kita berikan harta-harta itu kepada orang-orang yang membutuhkan kelaparan, orang-orang yang lapar, orang-orang yang membutuhkannya. Karena apa? Karena setiap manusia, setiap makhluk Allah, Allah telah jamin rezekinya. Namun rezekinya itu ada Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu marilah kita sadarkan diri kita bahwasanya rezeki yang kita miliki ada pula rezeki orang lain. Kenapa kita harus menyadarkan hal itu? Karena apabila kita sadar bahwasanya ada harta orang dalam harta kita, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong. Dan apabila kita menggunakan harta kita, dengan harta kita kita beri orang-orang kelaparan, dengan harta kita kita selalu memberikan kebutuhan orang lain, maka itu akan menjadi pahala bagi kita. Dan begitu pula bagi kita yang menerimanya, bahwasanya jadikanlah kesadaran bahwa harta kita itu dititipkan oleh Allah kepada orang lain, agar kita tidak menjadikan bahwasanya orang itu telah memberi kita, namun tidak, agar kita sadar bahwasanya harta rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, jika kita tidak memberikan hak orang lain, tidak memberikan harta orang lain yang ada pada harta kita itu, maka kita termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Yang sebagaimana firman Allah, ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalau kita memiliki harta, memiliki kelebihan rezeki, kita kasihkan kepada orang-orang yang lapar. Misalnya kita kasihkan 10.000, lalu dia belikan ke nasi. Dengan nasi itu dia beribadah, dengan nasi itu dia membaca Al-Quran, maka pahalanya juga tetap mengalir kepada kita. Pada dasarnya, secara penampakan kita memang harta kita berkurang, namun secara hakikinya harta kita adalah bertambah. Itulah harta, itulah rezeki yang sebenarnya yang kita miliki. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah orang-orang yang ketiga yang dirindukan surga. Yang terakhir, orang-orang yang dirindukan surga adalah wasaimi fi syahri Ramadan, orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Di antara orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya yang dimaksud dengan berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan syarat, rukun, dan ketentuan syariat Islam. Namun bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh berkah. Maka dari itu
Marilah kita maksimalkan puasa Ramadan kita ini sesuai dengan rukun, syarat, dan sunnah yang telah ditentukan oleh Al-Quran, oleh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, berpuasa bukan hanya menahan haus dan lapar saja, namun kita harus menahan mata kita, menahan tangan kita, menahan lidah kita, menahan kaki kita, menahan semua tubuh kita dari perbuatan maksiat. Karena puasa bukan hanya saja menahan haus dan lapar, namun kita harus menahan segala bentuk kemaksiatan. Itulah orang-orang yang akan dirindukan surga, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan sesuai dengan rukun, syarat, dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga. Baik, mungkin ini saja ceramah pada kesempatan kali ini. Dapat kita simpulkan bahwasanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga. Yang pertama, talilul Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang-orang yang cinta membaca Al-Quran, orang-orang yang rindu selalu membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang selalu menjaga lidahnya dari hal-hal yang mendatangkan mudarat, orang yang selalu menjaga lidahnya untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar, dan orang-orang yang selalu menjaga lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu orang-orang yang memberi makan orang yang sedang membutuhkan atau orang yang sedang kelaparan. Maka kalau ada kita rezeki berlebih, mari kita berbagi kepada tetangga, saudara kita yang membutuhkan. Yang terakhir, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang sesuai dengan rukun, syarat, dan sunnah-sunnah syariat Islam. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, semoga kita termasuk kepada golongan hamba-hamba Allah yang dirindukan surga. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.